Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Miss Evi harap masih dengan semangat dan sukacita yang sama, sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, kita mau sama-sama katakan pujian kita. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Amin. Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Roh Kudus yang tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dalam Markus pasal 12 ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunannya. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimanakah bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Nah anak-anak, hari ini Miss Evi mau kasih judul firman Tuhan, tersesat. Anak-anak, pernah nggak kamu jalan atau pergi ke suatu tempat lalu kamu tersesat di sana karena kamu nggak tahu tempatnya atau karena kamu malu bertanya? Biasanya kita akan merasa takut karena kita tersesat dan kita nggak tahu tempat tersebut. Nah, di kisah dalam cerita Markus pasal 12 ini adalah orang-orang Saduki, adalah orang-orang yang nggak percaya tentang kebangkitan. Dan ketika mereka datang kepada Yesus dan mereka bertanya, Yesus akhirnya mengatakan bahwa mereka sesat. Mengapa mereka disebut sesat? Itu kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci. Yang pertama, karena mereka nggak mengerti isi dari kitab suci. Akhirnya mereka salah menafsirkan. Akhirnya mereka membuat sendiri pemahaman-pemahaman yang salah. Anak-anak, ada banyak sekali di sekitar kita yang punya pemahaman-pemahaman yang salah. Akhirnya mereka membuat satu cerita atau satu hal yang salah atau
keliru, dan itu sama sekali tidak disukai atau tidak benar. Ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang sesat, yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu perlu sekali setiap kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus mengatakan mereka sesat karena mereka gak paham isi firman Tuhan. Kalau mereka gak baca dengan sungguh-sungguh, kalau mereka gak mengerti dengan baik, akhirnya salah tentang arti dari kebangkitan, dan itu buat Tuhan sangat marah. Jangan sampai kita karena nggak baca firman, karena nggak dengar firman dengan baik, akhirnya kita juga buat tindakan-tindakan yang salah, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Alkitab bilang jangan mencuri, kita suka mencuri. Kalau Alkitab bilang jangan bohong, kita suka bohong. Kalau Alkitab bilang jangan suka meso atau kata-kata kotor, kita suka sekali meso. Itu karena kita nggak paham dengan firman Tuhan, atau kita nggak membaca firman Tuhan dengan baik. Karena itu Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim sukalah membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan dengan baik, dan melakukan firman itu dengan baik. Dengan begitu kita nggak salah paham dengan Alkitab. Kok firman Tuhan bilang gini sih, padahal aku pengen lakukan seperti ini. Jangan seperti orang Saduki yang salah paham dengan isi kitab suci. Jangan sampai karena kita nggak suka baca Alkitab, akhirnya kita lakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka, atau menurut Tuhan itu adalah hal-hal yang nggak baik, atau itu nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu anak-anak, jangan sampai hanya karena kita nggak suka baca Alkitab, akhirnya kita melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Karena itu Miss Evi harap semua anak-anak SD Kristen Elim sukalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian cerita firman Tuhannya Miss Evi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar hidup kami menyukakan hati Tuhan, biar kami mengerti apa yang Tuhan mau, kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan dan Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.